Iblis juga mengaku berkuasa. Saya nggak tanya iblis. Kenapa Di kok situ yang berkuasa diulang-ulang? siapa, Rifa? Kenapa? Kalau cuma berkata, saya juga bisa bilang, saya juga berkuasa di bumi. Yes. Kalau Ayo, hanya saya sekadar berkata kembali ya, aku saya tanya. berkuasa, Apakah saya juga ada bisa tertulis? bilang saya berkuasa. Sebentar. Iblis pun tertulis. Iblis pun Satu-satu dong. tertulis. Iblis juga tertulis. Nah, kamu mengakui kalau iblis berkuasa? Satu-satu dong, Rifa. Iya. Masa saya sudah menjawab Gantian, sampai gantul. Selesai. Loh, sudah. Teman-teman perhatikan, wanita ini mengakui bahwa iblis dan Tuhannya setara, sama-sama mengaku berkuasa tapi tidak terbukti ya. Misal Wanita udah ini berani masuk ke rumah mengakui Kristen, bahwa masih iblis dan Yesus setara, Nah, sama-sama mana- penipu, mengaku berkuasa ternyata tidak berkuasa Gimana? sama sekali. Perempuan ini mengakui dengan Tertulis di terang-terangan mana? di hadapan kita. Oke, iblis mengaku berkuasa, tertulis di mana? Lukas Oke, pasal 6, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 nomor 5, baca. Hari ini buat kamu spesial Lukas untuk kamu. berapa? Lukas pasal berapa? 5. Lukas berapa? Aku buka nih. Lukas pasal 5. Oke, yoi. Lukas pasal 5 ayat berapa, Rifa? Iya. Pasal 5 ayat? Lukas pasal kelima. Lukas pasal keempat ayat kelima. Loh, hati-hati ya, Lukas 4 ya. Pelan-pelan. Iya, Rifa, jangan- Lukas pasal jangan- keempat. Nih, bukti saya masuk ke Komar Islam, tapi Rifa sembunyi di Komar Islam. Oh tidak. Oh tidak pernah saya sembunyi. Bahkan saya masuk Buktinya ke malah kalian. saya masuk ke Komar Ah, udah nggak Islam. usah banyak cerita, Rifa orang nggak sembunyi percaya di sama Komar kau kok. Islam. Ya, Udah, ada diam yang percaya dulu, sama udahlah. kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Padaku, iblis juga berkata seperti itu, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Tuhan kau mengklaim Tuhan kau itu berkuasa, tunjukkan Siapa yang wilayah berkata mana di di situ, dunia Rifa? ini. Rifa, Saya siapa yang katakan berkata? tertulis. Rifa, Bisa siapa yang diskusi berkata nggak? di situ? Bisa diskusi? Matius 28:18, karena kamu Bisa Ya, diskusi. diam dulu, diam dulu. siapa yang Ketika- berkata di situ, Rifa? Rifa ketika sudah iblis panik. mengaku berkuasa, Rifa apakah sudah kau- panik. Siapa yang berkata Ke- di Kok panik? Saya katakan yang berkata di situ Iya, tertulis. yang berkata- Boleh saya ngomong? Siapa yang Boleh saya berkata? ngomong? Iya, boleh saya jawab.
Iblis juga berkata dia berkuasa. Apakah Tuhan setara iblis? Saya tanya, di situ siapa yang berkata, Rifa? Jangan lari-lari. Iblis juga. Oke, Yesus. Siapa yang berkata di situ? Yesus. Matius 28 Betul ayat 18. Yesus. Betul Yes, Yesus. thank you, Rifa. Di mana dia berkuasa? Thank you, Di mana Rifa. dia berkuasa? Di mana Thank dia you, berkuasa? Rifa. Di mana dia berkuasa? Siapa yang berkuasa di situ Di tertulis? iblis juga mengaku berkuasa. Saya nggak tanya di iblis. Kenapa Di kok situ yang diulang-ulang? berkuasa siapa, Rifa? Kenapa? Kalau Yes. cuma berkata saya juga bisa bilang Yes. saya juga berkuasa di bumi. Yes. Yes. Kalau Ayo, hanya saya sekadar sekarang berkata kembali ya, aku saya tanya. berkuasa, Apakah saya juga ada bisa bilang tertulis? saya berkuasa. Sebentar. Iblis pun tertulis. Satu-satu Iblis pun dong. tertulis. Iblis juga tertulis. Nah, kamu mengakui kalau iblis berkuasa? Satu-satu dong, Rifa. Iya. Masa saya sudah menjawab? Gantian dulu. Saya boleh Kenapa bertanya? kau mengatur di sini, Betina? Saya boleh Jahanam? bertanya. Kau diam dulu. Ya. Saya boleh Betina, Saya diam dulu. akan mengulangi ya. Menurut wanita separuh masa ini, penghujat Dia boleh laknatullah bertanya, ini, enggak gantian. iblis itu dengar. Iblis juga setara Yesus. Karena ternyata di dalam kitab Lukas Gantian dong, pasal saya kan sudah keempat tanya. nomor 5 dan 6 Gantian dong. di sini tertulis. Saya lagi ngomong juga. Loh, Kita saya kan sudah diskusi. jawab. Saya belum Nggak boleh selesai. bertanya. Iya, kan kata Boleh kamu bertanya. Tuhan. Boleh, tapi nanti selesaikan dulu. Kenapa Oke, saya belum selesai? bertanya Kok ya. kabur? Belum selesai. Saya tahu tunggu dulu. Tuhan. Kenapa kok takut, Aisyah? Katanya kau Pertanyaan wanita saya. warrior. Sebelum selesai. Kenapa di mute terus? Apakah Tuhanmu betul berkuasa, Aisyah? Rifa, Saya nggak panik. kenapa saya nggak boleh bertanya? diam Boleh, dulu, tapi sebelum betul. selesai. Loh, sudah. Teman-teman perhatikan, wanita ini mengakui bahwa iblis dan Tuhannya setara, sama-sama mengaku berkuasa tapi tidak terbukti ya. Misal udah Wanita nggak ini berani masuk ke rumah mengakui Kristen. bahwa Masih iblis dan Yesus setara, Nah, sama-sama malah- penipu, mengaku berkuasa ternyata tidak berkuasa Gimana? sama sekali. Perempuan ini mengakui dengan Tertulis di terang-terangan mana? di hadapan kita. Oke, iblis mengaku berkuasa tertulis di mana? Lukas Oh, pasal iya, 6, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 nomor 5, baca. Lukas pasal 5 nomor 4, silakan dibaca. Oke, Ayo kita lihat nih. kamu bilang Yesus dan iblis setara. Kita lihat Iya, dalilnya. setara karena Sebentar. mengaku berkuasa tapi tidak mampu pembuktiannya. Silakan. Ayo, lu. Iya, Yesus dan Ada iblis, bahasa yang buka Yesus, fisiknya ya? Bapa dan iblis pun setara. Saya bisa tunjukkan hari ini buat kamu spesial Lukas untuk kamu. berapa? Lukas pasal berapa? 5. Lukas berapa? Aku buka nih. Lukas pasal 5. Oke, yoi. Ya Lukas pasal 5 ayat berapa, Rifa? Iya. Pasal 5 ayat? Lukas pasal kelima. Lukas pasal keempat ayat kelima. Loh, hati-hati ya, Lukas 4 ya. Pelan-pelan. Iya, Rifa, jangan- Lukas pasal jangan ter- keempat. Nih, bukti saya masuk ke komal Islam, tapi Rifa sembunyi di komal Islam. Oh tidak, oh tidak pernah saya sembunyi. Bahkan saya masuk Buktinya ke rumah kalian. saya masuk ke komal Udah Islam. nggak usah banyak cerita, Rifa orang nggak sembunyi percaya di sama komal kau kok. Islam. Udah, Nggak ada diam yang percaya dulu. sama Udah kau. lah. Udah banyak Cari aja cerita. Aisyah. Hanya orang Kristen yang percaya itu. Kami nggak ada yang percaya satupun. Uni, Baca di ayat saya sering ke-6-nya. masuk ke tempat dia juga. Saya di-kick terus itu, saya Iya. di-kick 2 kali. Baca di ayat ke-6-nya. Buktinya saya masuk. Baca di ayat ke-6-nya. Baca di ayat ingat ya, ke-6-nya. tertulis bahwa Yesus dan iblis setara. Di Baca mana? ya, Yesus dan iblis setara karena mengaku berkuasa tapi tidak mampu membuktikannya. Betul. Mana Rifa? Buka dong. Buka Di dalilnya. ayat ke-6. Buka Di dalilnya. ayat ke-6. Buka. Di buka, oke saya Buka, buka, Risa. baik, Buka. baik besarkan saya, Ayo host, buka dong. host, besarkan saya. Kasihan. Beraninya di komal Islam sembunyi kau Rifa. Sembunyi. kok gitu? Kau sembunyi. Kok gemetar? Kau nggak berani masuk. Kata Udah iblis diam dulu dia, kepadanya. Betina. Ya. Yes. Kata Betina birahi, iblis diam dulu, Betina kepadanya, birahi. segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Prok, 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 ternyata iblis sudah lebih dulu berkuasa daripada Tuhanmu, karena Tuhanmu baru berkuasa setelah bangkit dari kematian, sementara iblis tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit tapi sudah berkuasa. Maka bahkan iblis lebih tinggi daripada Tuhanmu, iblis lebih mulia daripada Tuhanmu. Baca ayat 8. Mencret. Baca ayat 8 Mencret. Rifa. Ayo, Mencret. mulu. Ini Baca dulu ayat tanggapin. 8. Baca, Ini. Malu, Rifa. Baca Enggak Rifa. batu. Tetapi Baca Yesus dong. berkata kepadanya, Baca ada dong. tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan. Engkau Apa menyembah ini? Tuhan. Birahi Iblis kali menyembah kau ini, Tuhan. Aisyah. Rifa. Apa? Apa maksudnya? Ini Birahi yang kita kali kau. bahas. Iblis suruh nyembah Tuhan, Rifa. Baca ayat 8 iblis dong. Malu, ya Rifa. Tuhanmu juga menyembah Malu, Tuhan, Rifa. setara iblis. Iblis malu. menyembah Tuhan, Baca ayat Tuhanmu 8, menyembah Tuhan. Rifa. Dijawab ayat Iya. 8, Rifa. Kalau Dijawab masalah ayat iblis 8, menyembah Rifa. Tuhan, Ayo. bahkan lebih Kita udah patuh tulis iblis. sekarang.
Kalau Ayo, iblis menyembah baca Allah, kalau Tuhan kau menyembah siapa? Tuhanmu menyembah siapa? Tuhanmu juga menyembah Allah, sama setara iblis. Ini dia Maka baca. aku membuktikan Baca ayat. kalau Tuhanmu setara iblis. Kata iblis Baca ayat kepadanya, 8, Rifa. segala kuasa itu serta kemuliaannya akan Mute, kuberikan. mute, malu, Rifa. Bahkan aduh, Baca kenapa ayat sih 8, kenapa Rifa, sih di betina sundal ini? Kenapa perempuan sundal ini tidak mampu jujur Jawab. mengakui Birahi kalau banget, Doni. Jawab iblis ya. setara dengan Yesus? Sekarang saya Birahi jawab. banget. Kenapa kalian Kristen masih mau diwakili perempuan sundal ini, sementara jelas Loh, di situ dia kenapa? mengakui Aku- iblis setara Yesus? Iblis Aku setara dikeroyok. Yesus kata dia. Aku dikeroyok. Pertama, Islam, aku dikeroyok. nggak ada yang keroyok dari Apa tadi, sih? nggak ada yang ikut campur. Tidak sudah ada yang dijawab. diizinkan bicara kecuali saya di sini. Masa saya nggak dikasih Oh, mulai roh kesempatan Tuhan dalam bertanya? dirinya nggak mampu membackup. Sebentar. Roh Kudus nggak mampu. Roh Kudus ketakutan dikeroyok. Roh Kudus takut dikeroyok. Roh Kudus saya takut berani dikeroyok sendiri. Abdullah. Oke. Roh Kudus Sudah takut bisa anak saya Tuhan bertanya? takut sama Abdullah. Sudah Ternyata saya bisa anak Tuhan bertanya takut gantian? dikeroyok sama hamba Allah. Sudah Anak bisa Allah gantian? takut dikeroyok sama Sudah hamba bisa Allah. gantian? Aduh, Ternyata kasihan Tuhan dalam aku lubang dikeroyok. hidungnya tidak mampu Aku nggak membackup dia dikasih kesempatan berhadapan dengan Unriva yang memiliki setan dalam lubang hidungnya. Setan dalam lubang hidung saya lebih mampu mengalahkan Tuhan dalam lubang hidungnya. Aku nggak Ternyata dikasih dia mengakui kesempatan kalau iblis bertanya. setara dengan Tuhannya. Iblis mengaku berkuasa. Tuhannya tidak juga dikasih mengaku berkuasa. kesempatan bertanya. Tapi Tuhannya tidak Aku mampu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Tunjukkan Aku kekuasaan nggak Tuhan dikasih di dunia. kesempatan bertanya. Ya, jawab. Aku dikasih kesempatan Nangis, bertanya anak dong. Tuhan nangis di depan kami sama enggak. Tuhan. Kasihan, Oh iya, nanti anak kan Tuhan diturunkan, nangis. di-kick. Sudah Oh, enggak, di-mute, bakal. di-kick. Jangan ada yang kick. Oke. Jangan ada yang Oke. kick betina ini ya, Oke. yang separuh masa Sudah ini. bisa dikasih kesempatan bertanya. Masa saya Silakan, jawab terus? silakan. Boleh bertanya ya? Oke. Silakan menjelaskan dulu kenapa takut nggak berani jawab. Sudah Oh, nggak berani dua menjawab. kali kan sudah saya tanya. Oh, Sudah tidak saya mampu. jawab. Ya udah, udah kita Sudah tepuk tangan saya dulu. Dia jawab. tidak mampu membela kehormatan Tuhan yang Sudah setara saya iblis ya. jawab. Takut ditanya. Pertama, oke, Takut kita ditanya. sekarang si Takut wanita ini ditanya. bertanya saja ya teman-teman ya. Takut ditanya. Tidak, habis ini kamu yang Takut bertanya ditanya. Oke, sepuasnya. boleh saya Enggak. bertanya? Ya tapi saya Boleh sampaikan saya dulu dong bertanya? ke penonton. Saya mau sampaikan Boleh dulu ke saya penonton bentar. bertanya? Boleh, setelah Iya, itu. diam dulu. Oke. Betina Saya birahi, bertanya. diam dulu, Bisa, betina birahi. bisa sabarkan dulu birahinya. Iya, diam dulu, Bisa diam dulu, tahan diam birahinya dulu, diam dulu. dulu. Oke, Birahinya tahan teman-teman dulu. terima Jawab, kasih. Ya, silakan. iya. Betina birahi, diam dulu, Mak, diam dulu, boleh betina. saya bertanya? dulu. Boleh saya Sabar dulu dong. bertanya? Aduh. Boleh, boleh. Sabar Oke, dulu birahinya. pertanyaannya Saya belum gampang, Mbak Lisa. selesai. Diam dulu, diam dulu. Masa kayak gini sih Sudah menjajah? saya jawab dari tadi. Sabar. Kenapa saya nggak boleh bertanya? Iya, saya tidak Oke, bertanya lagi. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad? Sekali lagi diam. Apakah Nabi Muhammad seorang junjungan dan panutan umat Islam menjalankan kewajiban sunat atau khitan? Oke, jawab. Oke, Dalilnya saya gimana? jawab. Silakan. Nabi Muhammad berkhitan dan saya punya dalilnya. Saya akan tunjukkan. Silakan bukakan. Ya, oke. Saya tunjukkan, Di- teman-teman. di surat mana? Sudah. Di ayat Aduh, berapa? kenapa sih ganggu? Kenapa sih saya lagi Oke. ngomong loh? Oke, di mute boleh? Bisa menunjukkan kalau kamu tuh punya roh Tuhan dalam dirimu atau memang Tuhan dalam dirimu kejang-kejang begini ya. Teman-teman perhatikan, saya hanya mau bilang, saya tidak akan bertanya lagi kepada perempuan ini karena dia sudah membuktikan Tuhannya setara iblis. Tunjukkan Pertama dalilnya, Tuhan dan iblis Rifa. sama. Iya, ini saya tunjukin. Pertama, iblis dan Tuhannya sama-sama menyembah kepada Tuhan Di yang surah sama. Dalam hadis saya surah Kau diam tunjukin. dulu, betina Kenapa birahi. sih? Ya Di Allah. sunat surah apa? Saya tunggu dulu, Di surah saya tunjukin apa? hadis saya dulu, bentar. Ini dalam sahih. Sabar. Kenapa Tuhanmu birahi sekali? Mentang-mentang suka sama Mau diskusinya pesundal. kau nih. Jangan gitu dong. Saya lagi diskusi. Teman-teman, Lari-lari iblis ditanya mengaku. sunat. Loh, saya belum selesai yang tadi kok kau mengganggu aja. Ternyata iblis itu sama seperti Yesus ngaku-ngakunya berkuasa tapi tidak berkuasa. Nabi Muhammad Sunat. berkhitan, beda dengan Tuhannya, ngaku-ngaku Sunat. berkhitan tapi tidak terbukti berkhitan. Mari kita buktikan kalau Hah? Nabi kita Mana? berkhitan, teman-teman. Saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan Oke. mengarahkan TikTok saya ini kepada kalian sampai beda dengan dia. Silakan. Jangankan Silakan. kau ini. Iya, kau diam dulu, jangan birahi kali. Aku ini bukan orang yang kayak diam kau. dulu dong. Iya, Oke, saya mau saya nunjukin nih ya. Kalau di agama dia, Tuhannya katanya sunat. Masalahnya siapa yang ngintipin buah pelir Tuhan ya Saya sampai dia tanya tahu loh. kalau Tuhannya bersunat. Iya, ini saya tunjukin. Muhammad. Sabar, ini saya Supaya- tunjukin. supaya- Sabar, ini saya tunjukin ya. Nabi saya berkhitan, teman-teman. Oh, Itu yang betina, menyampaikan betina. adalah Apa? istrinya. Dalam Sahih dalilnya? Muslim yang Sahih, dalam dalam Sunan Tirmizi yang Sunan Tirmizi 101 Sunan Tirmizi.
Ya, di sini Sayyidah Aisyah mengatakan, jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan Itu suami mandi. tercintanya di khitan. Enggak, ini khitan. Itu Oh, mandi. Iya, tapi jika khitan, loh, Itu mandi. Mana kenapa sunnah? ini? Kenapa terguncang? Ternyata Nabi Muhammad berkhitan. Jika Mana? khitan bertemu Mana? khitan, ini. Mana? Ini. Mana? Kenapa? Mana? Ini. Jika Mana? khitan Saya bertemu tanya Nabi Muhammad khitan. bersunat Kak. Iya, syarat mandi apa? Syarat Diam mandi dulu apa? Betina Birahim, diam dulu Mana? lah. Kasih. Syarat mandi apa? Syarat mandi di hadis ini apa? Pertanyaan saya. Syarat Apakah mandi. Nabi Muhammad? Ini, Oh. jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku Apakah pernah Nabi melakukan Mu- dengan itu Rasul. mandi. Artinya, Itu loh, iya, Itu tapi mandinya mandi, kenapa? Rifa. Jadi begini ya, saya akan tunjukkan kalau Tuhannya Itu si petunda mandi, ini Rifa. mengambil bini orang ya. Ternyata Tuhan Itu petunda mandi, ini Rifa. ngakunya Itu- bersunat tapi tidak bersunat. Sekarang saya tanya, apa Itu guna mandi, biji Rifa. peler Tuhanmu? Saya tanya, apa guna biji peler Tuhanmu? Saya tanya mandi. sekarang ya. Oke, nggak mampu. Baik teman-teman, kita penginjilan gratis aja ya. Saya akan tunjukkan si Tuhannya si Yesus itu menurut si Aisyah ini Itu adalah mandi. setara iblis. Kenapa dikatakan setara iblis? Itu Karena hanya mandi. iblis yang berbohong. Iblis itu ngaku-ngaku Itu- berkuasa. Ternyata Tuhannya sama seperti mandi. iblis, mengaku berkuasa setelah mati dari kematian, tapi ternyata Tuhannya tidak mampu berguna buat peradaban. Faktanya tidak ada satu wilayah pun yang dikuasai oleh Tuhannya si betina iblis tadi. Bahkan Tuhannya itu tidak berguna bagi Dituangkan peradaban ya? sama sekali. Bahkan Tuhannya itu tidak berguna, Sendiri. tidak pernah memimpin satu RT pun, teman-teman ya. Kita sudah tunjukkan Nabi kita itu berkhitan karena Aisyah berkata, khitan kalau ketemu khitan itu wajib mandi. Maka kewajiban mandi itu kalau si khitan sudah ketemu khitan. Dengan ini kita buktikan Nabi kita berkhitan. Si Aisyah tadi, perempuan penghujat penista Nabi Muhammad tadi, telah menunjukkan bahwa iblis dan Tuhannya sama-sama ngaku berkuasa, tapi tidak mampu membuktikan kuasanya. Maka dengan demikian kita telah menunjukkan kepada kalian bahwa orang Kristen sendiri yang menghujat agamanya mengklaim Yesus itu berkuasa, tapi tidak pernah berkuasa di RT manapun. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan host, luar biasa. Saya sudah puas banget membuktikan bahwa iblis setara Yesus. Subhanallah. Subhanallah, akhirnya kita mampu menunjukkan kehinaan perempuan sundal yang separuh masak tadi, setengah laki-laki, setengah perempuan tadi. Itu betina apa jantan nih? Separuh-separuh Birahi deh, kali makanya dia dia. nggak berani open cam. Dia nggak berani open cam karena dia separuh Birahi masak. kali dia. Nah, jadi dia gini ya, dia penghujat. Dia pernah menuduh Nabi Muhammad kita Betul. memperkaos ya, memperkaos. Itu saya punya bukti-buktinya ya. Saya akan cari karena videonya sudah banyak. Saya pernah reaksi perempuan sundal itu di video saya Rifa MOW. Perempuan ini penista yang paling nyata. Dan dia mungkin dia mulai mulai ingin menjadi penginjil serius ya dengan cara sok-sok baik masuk ke koma kita. Ingat teman-teman, sedangkan orang Kristen yang sudah baik di awal Nggak saja ada ngekik, mampu bro, jadi nggak ada penista, apalagi dari awal dia sudah penista. Ingat ya, kalau Yesus hanya mengaku berkuasa, dikatakan berkuasa, iblis juga dalam Lukas pasal 4 nomor 5 sampai 6 mengaku berkuasa. Ini saya bacakan ayatnya ya. Di ayat ke-6 ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Pertanyaannya, di wilayah mana kekuasaan Yesus di dunia ini? Galilea, Golgota, RT setempat, jadi RW aja nggak pernah. Sedangkan di surga saja dia tidak berhak memberikan tempat duduk orang. Itu pula katanya berkuasa. Minimal jadi iblis nggak pernah mati. Tuhannya udah pernah mati. Ya, minimal jadi iblis nggak pernah mati. Lebih hebat iblis. Bahkan iblis lebih dulu berkuasa daripada si Tuhannya Kristen. Si Tuhan Kristen baru setelah mati bisa berkuasa. Iblis nggak pernah mati tapi sudah berkuasa lebih dulu daripada si Tuhannya Kristen. Alhamdulillah, seneng banget aku bisa membungkam dan biar nanti generasi kita lihat. Teman-teman, kenapa Unirifa keras kepada perempuan sundal itu? Percayalah teman-teman, saya akan tunjukkan kepada kalian. Nanti saya reaction ya. Dia penista agama. Akun itu akun penista agama. Ya, dia tidak akan pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi dia hanya akan bertanya. Bahkan sudah kita tunjukkan dari Nabi Muhammad di khitan ya. Nabi Muhammad di khitan. Ya, khitan ketemu khitan maka wajib mandi. Maka kita buktikan menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad berkhitan. Karena tidak mungkin dikatakan khitan kalau tidak berkhitan. Pasti dikatakan kulub dong.
Ya, pertanyaannya, Tuhan kau dikatakan berkitan, yang megang burungnya siapa? Kalau Nabi kami istrinya megang burungnya boleh. Nah, Tuhan kau yang ngintip burungnya siapa? Muridnya yang ngintip. Buka celanamu dulu Tuhan, aku ingin buktikan kau berkitan atau enggak gitu. Atau cuma dengar gosip doang? Gosip aja, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini kan oten-oten yang hanya bertanya aja. Kita kasih kesempatan mereka bertanya aja. Keren kan? Keren kan, diakui kan sama dia kalau Tuhannya setara iblis. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Kang Dito ya, saya kalau lagi hatuha itu saya nggak mau ada yang satupun yang ngomong gitu. Maaf Kang Dito ya. Maaf. Itu kebiasaan saya. Kita begitu kalau emang. Kita emang begitu. Jadi biar dilahap dulu, nanti nggak dibilang keroyokan. Orang saya nggak ngomong apa-apa, dia bilang keroyok, Siap. dibilang Ya, dia ketakutan ya. sama saya. Ya, terima kasih Kang Dito. Perempuan itu sebenarnya tuh ke gap tadi. Dia tuh saya tahu. Dia naik setelah saya turun dari sini kan. Dia nggak tahu kalau saya bisa ke sini lagi. Jadi dia terpaksa bertahan karena malu. Sebenarnya saya tahu dia ketemu saya tuh takut banget. Karena ketika dia kalau naik ke tempat saya tuh dia cuman nggak berhenti ngomong. Mana ayat? Mana ayat? Tunjukkan. Mana ayatnya? Tunjukin, tetap aja ngotot. Kenapa? Karena memang dia nggak ada ilmu. Oke, ini Edison agamanya pasti akan ambil alih host. Puas saya hari Bang ini. Edison. Masya Allah. Pagi. Saya muslim ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Edison, ada yang mau disampaikan? Bang Edison. Ya, Abang Edison. Ya, ya. Edison, Ada yang mau disampaikan Bang? kita waktunya nggak lama ini soalnya Bang, harus cepat-cepat. Gimana Bang? Oh gitu ya. Ya udah saya nyimak aja kalau gitu di bawah. Ya udah, saya izin turunkan Bang ya. Terima Nggak ada yang mau kasih, Bang. disampaikan nggak? Salam. Ya, Enggak nyimak. Oke, siap Bang. Oke. Ya, silakan oten-oten yang mau naik, teman-teman. Untuk teman-teman yang dibawa, sekali lagi saya meminta tolong dikencangin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus itu logo orange jangan lupa, itu nilainya cuma 1 koin untuk membantu meningkatkan algoritma room kita. Terus teman-teman, ada narasumber kita yang tercantik, Uni Ripa, terus ada Kang Dito, ada Ustadz Miftah, ada ada Caca sendiri. Terus ini di follow teman-teman semuanya, di follow yang belum follow. Terus ini akun Bang Gre untuk rutin live tiap hari, yang belum follow di follow teman-teman. Ya, Bang Samsukam monitor Bang. Ya, saya izin turunkan ya Bang ya. Tidak monitor kan Bang? Oke. Ya, Abang hahaha. Oke ya, Monitor, Bang. yang awam kalian bertanya saja. Kalau nggak nanti ketahuan seperti perempuan sundal Kristus tadi yang membuktikan Tuhannya setara iblis, sama-sama ngaku berkuasa tapi tidak terbukti kuasanya. Ya, Bang hahaha. Bang hahaha. Udah, ya udah, saya izin turunkan. Pencet mungkin ini. Ya, untuk Oten yang mau naik silakan, tapi ingat Waalaikumsalam di bawah warahmatullahi otaknya. wabarakatuh, teman-teman. Di bawah otaknya ke atas ya. Ini Uni Rifa yang dihadapi ya teman-teman ya. Kalian jangan mempermalukan diri kalian loh, ya Allah. Ayolah teman-teman, ayo. Keren banget kan? Dia bilang Yesus berkuasa, saya tunjukin dalilnya mana. Ternyata cuman klaim doang lah. Iblis juga sama. Nah kita tanya, Tuhan lu buat peradaban gunanya apa? Jadi RT aja nggak pernah. Minimal tuh jadi Pak Jokowi tuh pernah jadi presiden negara Republik Indonesia, atau minimal kayak Pak Prabowo tuh sekarang menjabat jadi presiden. Lah Tuhan lu katanya ngaku berkuasa, di surga nggak berhak memberikan tempat duduk, di dunia nggak pernah jadi RW, punya 12 murid, 2 diantaranya berkhianat lagi, kayak gitu berkuasa. Diusir Makan ya ikan Uni ya, goreng diusir minta, ya. diusir pula lagi dari kampung halamannya. Nabi Muhammad walaupun beliau itu pernah diusir dari kampung halamannya, minimal beliau menaklukkan kembali kampung halamannya, dan bahkan beliau menguasai kemudian. Nah Tuhan lu justru yang membuat aman kampung halaman Tuhan lu adalah Sayyidina Umar Ibnu Khattab ketika mengambil kunci dari Sopronius 300 tahun aman damai. Tuhan lu 33 tahun nggak bikin damai di desanya, di kampungnya. Gini yang dikatakan berkuasa, pret.
Mending jadi iblis, ngaku berkuasa sebelum mati dan tidak pernah mati. Nah Tuhan, lu ngaku berkuasa setelah mati dan bangkit, itu pun ngaku-ngaku doang. Makan tetap aja minta ikan goreng sama orang, katanya berkuasa. Aneh. Baru kau Remon kau jangan jadi betina. Kalau aku lagi ngomong sama kawan kau jangan ikut-ikut. Baru kau setelah diajak ngomong, baru kau ngomong. Tapi kau ngomong substansi aja. Jangan ngomong kemana-mana, jangan curhat di sini. Kita bukan tempat curhat. Kalau ada yang curhat di sini, buang aja, ampaskan aja. Kita di sini tempat diskusi. Buktikan kalau Tuhan kalian itu berkuasa. Salah satu bukti kalau Tuhan berkuasa, apa gunanya Tuhan kau untuk kampung halamannya? Nabiku aja yang manusia berkuasa loh di kampung halamannya loh. Apa guna Tuhan kau di kampung halamannya? Apa guna Tuhan kau di daerah tempat asalnya? Tunjukkan itu, baru kau bisa membuktikan Tuhan kau itu berguna. Tuhan gak berguna tapi dikatakan berkuasa. Kalau cuma ngaku berkuasa, iblis kan udah sama kayak Tuhan kau itu ngaku berkuasa juga. Gitu kalau diskusi. Pembuktian di sini bukan klaim. Mencret kalian. Sama aku nggak ada. Sama aku dia adalah orang yang mampu membuktikan kebenaran agamaku dengan menggunakan rasio dan dalil. Ya, kalian cuma ngaku-ngaku Tuhanku berkuasa. Apa kuasa Tuhan kau? Tunjukkan, menghidupkan orang mati. Ingat, Tuhan kau berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaanku, kalau Tuhan kau pernah berkuasa, daerah mana kekuasaannya? Nabiku lah, khalifah di mana? Arab. Merebut Fatu Makkah. Keren nabiku. Menjadi pemimpin tertinggi pada waktu itu di situ, bahkan diwariskan kemudian kepada sahabatnya. Tuhan kau, Matius berkuasa di mana? Nggak pernah mati, hina dina nista. Tuhan kau aja nggak pernah kok mati, hina dina nista kok. Setelah mati langsung pergi ke surga. Katanya berkuasa, ya berkuasa dulu lah di surga. Ternyata tidak sama sekali berkuasa. Belum ke surga, makan ikan goreng dulu. Ya 40 hari dulu jalan-jalan. Itu pun nggak sempat jadi RT. Iya, Bang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Kak. Ini tadi kepencet. Dek, Uni ganti akun, Dek. Soalnya ini akun yang sudah sangat berbahaya ya. Ya, ini naik lagi pakai akun satu lagi ya. Ini naik lagi. Siap. Oke, siap. Ya. Ya, teman-teman yang mau naik, ingat ya teman-teman, sekali lagi saya bilang apa, jangan lupakan otaknya itu dibawa sertakan ke atas gitu loh teman-teman ya, supaya nggak gabrul di depan Uni Ripa gitu loh. Ini harus open cam biar kelihatan semua. Kalau nggak open cam nggak kelihatan nih. Gelap. Ya, Santa, monitor Santa. Iya, Islam Kristen. Oke, mau sama Uni. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi dia membuktikan bahwasanya sorry. Oh nih, oke. Tadi itu membuktikan bahwasanya Oten itu ternyata longor dan tipu-tipu. Itu benar ya. Aisyah Betina Wirahid tadi membuktikan ternyata memang Oten itu longor dan tipu-tipu. Betul nggak kan gitu? Betina Wirahid memang aneh. Ya, sekarang silakan yang Kristen awam bertanya saja. Yang berilmu silakan diskusi, ada Kang Dito, ada saya. Tapi kalau kalian punya kapabilitas, karena masa saya kuliah sampai sejauh ini buat ngobrol sama kalian, ternyata kalian bantah dengan congor kalian yang gak pernah belajar. Maaflah, rendah sekali kualitasnya jadinya ya. Iya, Mbak Santa. Saya mau wajirin pertanyaan. Ya, silakan. Ini saya tahu, korek kalau saya salah, Nabi Muhammad itu utusan Allah ya, untuk menyebut agama Islam. Betul. Saya diberikan Aduh, Dek, noise, Dek, ada telepon, Dek, angkat dulu, Dek. ayat yang kasih tahu kalau memang benar Allah itu. Dek, kecil, aduh, apa namanya itu, berisik, Dek, matikan dulu handphonenya atau apa gitu, baru bertanya lagi, Dek, buka mic-nya, Dek. Ayat apa yang kamu minta, Dek? Coba, ayat.
bukti dan ayat kalau memang Muhammad itu utusan Allah gitu. Jadi benar-benar orang yang diutus sama Allah gitu. Ada buktinya Oke. gitu. Ada buktinya, ada. Saya akan tunjukkan. Pertama adalah dalilnya dulu ya. Kita sebutkan dalilnya. Bentar. Yang pertama adalah ini dalam surah Ali Imran ayat 144 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahnya. Ini ayatnya dulu ya, nanti pembuktiannya ya. Nih, gini kalau kami umat Islam nih ya. Pertama, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang bersyukur. Ini dalilnya. Sekarang pembuktiannya. Kalau seseorang itu utusan Tuhan, maka dia harus benar. Sepakat nggak Santa? Ini pembuktian nih. Kalau dia benar berarti ada buktinya dan orang mengakui. Iya, orang mengakui. Baik. Sekarang saya minta kalian semua, seluruh Kristen seluruh dunia, bersatu dengan Roh Kudus kalian dan Tuhan kalian, buktikan kalau Nabi saya pernah berbohong. Kenapa? Menurut orang-orang dulu gelarnya Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ya, saya akan tunjukkan riwayatnya. Ya, saya tunjukkan. Pertama kita tunjukin dalil ya teman-teman. Kemudian kita lihat kenapa Nabi Muhammad itu digelari sebagai seorang Al-Amin. Ya, gelarnya Al-Amin ya. Bukan Farisi munafik penipu ya Dek Santa ya. Itu nggak layak jadi rasul dalam Islam ya. Kalau ada seseorang bergelar Farisi munafik penipu, maka tidak layak dikatakan sebagai rasul. Kenapa Rasulullah digelari sebagai Al-Amin? Teman-teman, saya ambil dari situs yang gampang diambil saja, channelmuslim.com. Mari kita lihat. Nah, Al-Amin itu adalah gelar teman-teman, disebutkan dalam Al-Quran ya, yaitu mewakili akhlak beliau. Mengapa beliau disebut sebagai Al-Amin? Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin pada usia 35 tahun setelah peristiwa banjir bandang yang merusak Ka'bah yang kemudian diperbaiki oleh kaum Quraisy. Nah, di tengah proses perbaikan terjadi perselisihan terkait siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad, adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan karena diyakini berasal dari surga. Perdebatan kemudian dapat titik terang setelah salah seorang tetua, yaitu Umayyah bin Mughirah, mengusulkan orang pertama yang melangkahkan kaki ke lokasi renovasi Ka'bah berhak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Ternyata orang pertama yang melewati pintu tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau melewati pintu, kaum Quraisy mengaku ikhlas jika Nabi Muhammad SAW yang meletakkan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad pun tidak egois, ia membentangkan sorbannya dan menaruh Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad SAW mengajak beberapa tokoh lain untuk turut serta meletakkan Hajar Aswad. Ini Nabi kami tidak egois ya, bukan ingin untuk dimuliakan sendiri ya. Sejak itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ya, amanah ya, Al-Amin. Nah, dan beliau adalah seorang yang jujur ya, dan beliau banyak memiliki kejujuran dalam kehidupannya. Ketika berdagang pun beliau jujur dan beliau memiliki integritas. Beda dengan Paulus penipu, Farisi munafik yang bahkan melegalisasikan dustanya untuk menginjili orang-orang ya, tepat seperti serigala berbulu domba. Jadi untuk membantah argumen saya ini yang menggunakan dalil, kalian sebagai Kristen minta tolong sama Roh Kudus, sama Bapa yang di surga, sama Yesus sekaligus, tunjukkan bahwa ada literatur riwayat internal dan eksternal bahwa nabiku pernah berbohong hanya sekali saja. Silakan. Itu bukti Nabi Muhammad adalah orang benar. Orang benar itu artinya tidak pernah berbohong. Beda dengan Yesus dan Paulus yang pernah tertangkap basah berbohong. Ya, itu tidak layak dikatakan sebagai seorang yang mewakili Tuhan. Karena bagaimana menyampaikan kebenaran dengan kedustaan? Itu kontradiksi. Tidak mungkin menyampaikan kebenaran dengan kedustaan. Seperti itu, saudariku. Saya nggak ada penghinaan atau membandingkan dengan. Saya tidak menghina kok. Saya membandingkan itu wajib. Saya tidak menghina, tapi saya menunjukkan fakta yang tajam perbedaan antara Kristen dengan Islam. Saya menunjukkan ini kepada Anda sebagai pembuktian. Saya bukan hanya mampu membuktikan kebenaran Islam, tapi juga mampu membuktikan ketidakbenaran agama Anda. Saya di sini membandingkan supaya gini, kalau Anda tidak tahu
Kalau Anda tidak pernah melihat orang kaya, Anda nggak akan tahu bagaimana bantu orang miskin. Kalau Anda tidak melihat orang miskin, Anda nggak bisa melihat orang kaya. Tidak tahu bagaimana definisi orang kaya. Karena definisi kaya nanti subjektif. Maka definisi benar dan salah itu kita harus ada perbandingan. Maka bagaimana mungkin orang yang ngaku benar itu berkata dusta? Itu tidak mungkin. Nah, nabiku tidak pernah berbohong. Setiap yang diucapkannya itu biasanya terjadi. Contoh, apapun yang dinubuatkan biasanya terjadi. Kemudian nabiku juga adalah orang yang sangat terpercaya. Tidak ada secara psikologis motivasi berbohong untuk menaikkan derajatnya. Kenapa? Karena tanpa berbohong pun dia sudah naik derajatnya, dimuliakan di kaumnya. Beda seperti Yesus yang dikatakan sebagai anak haram, anak dari orang dari Belzebul, ODGJ. Nabi kami justru dikatakan ODGJ setelah dia ngaku jadi rasul. Justru seharusnya secara psikologis menjadi rasul itu sebuah kerugian bagi dia, karena tadinya dia dicintai oleh orang Bani Quraisy, disayang. Tiba-tiba dia harus diboikot hanya karena mengaku sebagai rasul. Harusnya dia berpikir rugi dong. Harusnya dia kembali, kalau memang dia jahat ya, rugi dong gue jadi rasul, mending gue kembali deh ngaku-ngaku jadi rasul lagi. Tapi lihat, dia tidak pernah berhenti menyampaikan kebenaran sampai dia menaklukkan Mekah dan kemudian memperbaiki peradaban. Fakta otentik, ajaran nabiku yang belum bangkit dari kematian yang dihujat oleh banyak orang Kristen itu, yang mempromosikan Tuhan yang mati dan bangkit tapi tidak berguna bagi peradaban. Fakta otentiknya adalah nabiku, agama yang dia bawa itu memperbaiki peradaban. Saya tunjukkan data secara histori lagi dari National Geography ya. Ini fakta lagi nih. Kalau nabiku itu ajarannya berasal dari iblis, tidak mungkin ajaran nabiku mampu mengeluarkan zaman kegelapan seperti Eropa waktu kolaps ke zaman berilmu pengetahuan. Masa iblis, tidak mungkin iblis berpihak kepada kebaikan manusia ya. Lihat, di mute dulu dek, Santa di mute dulu dek ya. Di National Geography Indonesia, mari kita lihat secara fakta bagaimana peradaban muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kalau ajaran Kristen adalah ajaran benar dari Tuhan, kenapa justru membuat kolab Eropa? Kalau ajaran Islam dari iblis, kenapa menguntungkan orang Eropa, membuat mereka terdidik dan berilmu? Kenapa? Apakah iblis pro kepada ilmu, Tuhan kalian pro kepada bukan ilmu gitu? Ini Kristen pada saat mereka berkuasa, Eropa itu dark age, gelap gulita, hancur lebur, kolab. Waktu itu Kristen yang menjabat tertinggi. Nah, mari kita lihat. Bahkan Eropa pada abad pertengahan, mulai abad ke-5 hingga abad ke-15 adalah zaman kegelapan, dark age, periode kelam ilmu. Ingat, kenapa dikatakan dark age? Kelam ilmu, padahal waktu ini Kristen menjadi otoritas tertinggi. Tapi justru ketika Kristen menjadi agama mayoritas, kolab ilmu, kelam ilmu. Masyarakat Eropa saat itu tenggelam dalam ketidaktahuan, banyak tahayul, pelocohan SKS dan penindasan sosial hingga buta huruf. Tapi kemudian diceritakan bahwa orang Eropa menemukan sejumlah teks dalam ini ya, penipuan yang mereka lakukan ini nih. Mereka berdusta teman-teman. Tapi kemudian diceritakan bahwa orang Eropa menemukan sejumlah teks dalam bahasa Yunani klasik, sekaligus memulihkan ingatan tentang masa lalu Yunani dan Romawi yang gemilang. Cerita berlanjut, sains dan sastra mulai berkembang, dan dengan bantuan para filsuf Yunani yang brilian, orang-orang Eropa yang terbengkalai mampu melepaskan ketidaktahuan abad pertengahan dan membuka pintu sains dan peradaban. Proses ini disebut dengan kelahiran kembali atau peradaban klasik di Eropa yang disebut dengan Renaissance. Kurun waktu dari abad ke-14 sampai ke-17. Periode itu adalah abad pembaruan yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Tapi kenyataannya nih, tepu-tepu umat Oten ini ya, membiaskan, menghilangkan jasa Islam. Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Udahlah dapat ilmu dari Islam, tak tahu diuntung menghilangkan jasa Islam. Mereka memang biadab, merusak dunia, lalu dikeluarkan oleh Islam, lalu ngeklaim kamilah yang hebat itu.
Memang mereka ini memang merusak peradaban, hama peradaban. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 dan abad ke-12, dan itu tidak berasal dari Yunani Romawi. Pada tahun 1060, Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian pada tahun 1685, Reconquista merebut kota Toledo. Baik Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. E.J. Holymart menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku Richard Russell, The Work of Geber, New Edition, pada tahun 1928, seperti dikutip Al-Hakam Weekly. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa, dan para sarjana dari negara-negara Karesteng Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol. Ingat, kelakuan biadab mereka ini sudah dapat ilmu dari Islam, lalu kemudian mengklaim bahwa ini berasal dari nenek moyang kami Romawi dan Yunani. Dasar kalian tidak tahu diri. Ilmuwan pertama Inggris, Admiral of Bath, menjelaskan apa yang dia pelajari daripada master Arabnya dengan kata-kata berikut: dari para ahli Arab. Bayangkan kalau Nabi Muhammad bukan utusan Tuhan, bagaimana mungkin dia mengeluarkan Arab Saudi yang dulu gelap gulita, jahil. Ya, dulu di Arab itu buta huruf, tapi ternyata para ilmuwan Kristen dapat ilmu justru dari Master of Arab. Siapa yang membuat orang-orang Arab jadi berilmu selain Nabiku Muhammad ibnu Abdullah yang kalian hujat, kalian nista itu, yang memimpin Jazirah Arab, mempersatukan Jazirah Arab yang tadinya bertengkar, yang dipecah kembali oleh Amerika dengan adanya propaganda. Kami, Islam Nabi kami menyatukan, kalian yang ngaku anak Tuhan menghancurkan peradaban. Itu kelakuan kalian. Kalian datang ke negara Asia Tenggara, menjajah negara Asia Tenggara dengan doktrin interkaitera yang dikeluarkan oleh Bulla Kepausan, yang mana mengatakan negara yang tidak disembah, negara yang tidak dihuni oleh Kristen boleh dieksploitasi, dijajah. Ini kerjaan kalian. Sepanjang sejarah 500 tahun inkuisisi terjadi, kolab, Eropa kolab, Islam yang keluarkan. Kalau memang ajaran nabiku dari iblis, bagaimana mungkin berpihak kepada ilmu sains dan juga kebenaran, di mana kemudian menaikkan harga diri perempuan, di mana di agama kalian perbudakan bahkan bukan dihentikan, tapi malah divalidasi dan difasilitasi. 1 Petrus pasal ke-8 nomor 2 Petrus 1 Petrus pasal ke-2 nomor 18. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik, tapi juga bengis. Ajaran apa ini? Mengajarkan budak itu bukan untuk dimerdekakan seperti nabiku, tapi justru budak harus patuh kepada penjajah dan juga penjahat. Ini ajaran kalian yang datang dari Tuhan. Tuhan kalian menginginkan agar hamba-hamba tetap jadi hamba ketakutan. Nabiku ajarkan apa? Nikahi budak kalian, merdekakan budak kalian. Panggil budak kalian dengan panggilan. Jangan panggil dengan panggilan budakku. Panggillah seperti kalian memanggil keluarga kalian. Ini agama kalian yang katanya datang dari Tuhan. Kolab dunia. Ketika Kristen menjadi mayoritas, Eropa kolab. Eropa kehilangan ilmu, dikeluarkan oleh peradaban Islam. Ngakunya kami yang pintar, Kristen menciptakan teknologi. Isaac Newton itu Kristen betul, tapi bukan Tritunggal. Dia tidak meletakkan Yesus sebagai posisi Tuhan. Jadi kalau kalian ini mengaku agama kalian dari Tuhan, apakah Tuhan kalian memang ingin menghancurkan peradaban? Lihat, baiki peradaban. Apa guna Tuhan kalian bagi peradaban? Nothing. Apa guna nabiku bagi peradaban? Mengeluarkan peradaban Kristen pun diperbaiki oleh nabiku yang sudah meninggal, yang belum bangkit. Bahkan ketika nabiku meninggal, siapa yang mengikuti ajarannya yang memperbaiki peradaban Eropa Karesteng? Inilah bukti nabiku benar. Kalau agama kalian 500 tahun pengikut Paulus, sesuai dengan Matius 23 nomor 15. Celakalah Parisi, celakalah ahli Taurat yang mengajarkan agamamu menjelajah daratan, melewati lautan untuk mempertobatkan satu orang, lalu yang tobat ini kejahatannya lebih daripada si penyesat ini. Paulus dulu membunuh Stefanus.
orang yang mengklaim percaya kepada Yesus, tapi dibunuh. Saul pembunuhnya. Ingat, pengikut Paul, Katolik, gereja Katolik, 500 tahun menginkuisisi. Tepat persis kejahatannya seperti Paulus. Membunuh orang yang konon katanya percaya Yesus tapi beda pemahaman, dibakar. Kalian tahu alatnya seperti ini dibuat? Kalian lihat alat segitiga ini dalam inkuisisi. Di sini ada tempat tajam. Kalau beda keyakinan dengan mereka, mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi tidak sama denomnya, diletakkan di atas, ditarik kakinya pakai pemberat, belah sampai ke kepala. Cerak. Itu yang mereka lakukan kepada orang yang mereka anggap berbeda. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena mereka mengikuti Paul. Kenapa Paul pernah membunuh orang seperti Stefanus? Jadi kalau memang kalian mengklaim agama kalian agama benar, kenapa agama kalian malah merusak peradaban? Apakah Tuhan kalian pro kepada kerusakan peradaban? Silakan dijawab, silakan ditanggapi, dan silakan bertanya kembali kalau memang sudah paham. Saya sudah membuktikan by faktual, tekstual saya tunjukkan, kontekstual saya tunjukkan, faktual saya tunjukkan. Silakan Anda bertanya mendalam. Sebelumnya saya kan dari awal itu bertanya tentang Muhammad. Saya tidak menyinggung soal agama saya maupun agama lain. Nah, yang saya lihat unik. Silakan bertanya selanjutnya, tidak perlu curhat. Saya hanya mau kamu bertanya saya. Jangan intervensi saya menjawab mau menggunakan kaidah perbandingan kayak nggak ada urusannya. Saya bukan pembantumu yang bisa kamu suruh. Menjawab saya dengan cara saya. Kalau kamu terima, silakan dengarkan. Kalau tidak terima, silakan turun. Silakan bertanya selanjutnya. Saya tidak terima curhatan hari ini ya. Silakan bertanya selanjutnya. Uni menjelaskan, saya mendengarkan, saya nggak ada membantah. Ya, silakan. Bertanya selanjutnya. Bertanya selanjutnya. Saya sebentar. Karena jati diri agama itu. Bertanya selanjutnya, tidak perlu curhat. Mau jati diri perspektif kamu belum tentu benar karena kamu bukan orang yang capable menyampaikan sesuatu. Kalau kamu capable, buka cam, duduk bersama saya. Oh, saya ahli filsafat Uni. Menurut secara filsafat apa yang Uni sampaikan tadi salah, boleh. Tapi kalau kamu tidak mengerti sama sekali, jangan berbicara menyatakan, bertanya saja. Karena di Kristen awam di sini tidak berhak menyatakan apapun. Bolehnya hanya bertanya. Silakan bertanya aja kadang sulit ya. Silakan. Mana Uni? Saya hanya bertanya. Iya, saya silakan awali dengan pertanyaan. Silakan, nggak usah banyak cerita. Buang waktu sayang. Ya, yang pertama Uni, tadi kan ya saya setuju kalau kebenaran, maksudnya orang yang benar itu diakuin oleh sebagian banyak orang. Nah, fakta yang mau saya tahu adalah apakah benar Muhammad itu memang Allah sendiri gitu yang bilang ini utusanku. Memang benar-benar Allah sendiri yang melabel ke Muhammad kalau dia memang utusan gitu. Jangan pengakuan dari orang-orang sekitar aja gitu. Apakah surat itu memang benar-benar diturunkan atau Allah sendiri yang berbicara kalau iya Muhammad utusanku gitu maksud saya. Saya tadi sudah menunjukkan dalil Al-Quran yang secara ilmiah saya mampu tunjukkan kalau itu adalah kalam Allah, dan saya telah menunjukkan kepada Anda ayatnya. Kalau Anda mau naik level, maksudnya adalah membuktikan bahwa Al-Quran ini kalam Allah, saya akan tunjukkan. Saya mampu buktikan bahwa Al-Quran ini betul-betul perkataan Allah menggunakan konteks tekstual dan faktual dan rasional. Saya mampu. Tapi kalau kamu bertanya, apakah Allah yang menunjuk Nabi jadi Rasul? Bukankah saya sudah tunjukkan dalilnya kepada Anda bahwa Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Muhammad itu hanya Rasulullah. Lalu apa penekanannya? Anda ingin saya buktikan bahwa Al-Quran ini kalam Allah? Atau Anda ingin saya mana foto Allah bicara kepada Nabi? Atau apa? Saya sudah tunjukkan dalilnya. Anda sebagai orang Kristen tahu kalau Tuhan Anda pernah bicara juga dalam tekstual kitab suci kan? Betul kan? Ada gitu satu Kristen yang tahu Tuhannya bicara dengan nabinya karena lihat langsung? Tidak. Setiap orang beragama tahu kalau Tuhannya pernah bicara itu dalam kitab suci. Kalau Anda sekarang masuk ke ranah perbandingan kitab suci, pembuktian bahwa ini betul-betul dari Tuhan, saya masuk ke sana nggak apa-apa. Tapi saya nggak ngerti. Yang Anda minta itu apa? Saya sudah tunjukkan dalil Al-Quran tadi. Iya, saya paham kalau yang dituliskan di Al-Quran itu memang ada orang yang menuliskan gitu. Tapi kan saya pernah dengar kalau Al-Quran itu
ada ayat yang benar-benar diturunkan dari surga gitu. Apakah itu benar? Salah. Anda salah. Tuhan kami tidak bertempat di surga karena Tuhan kami pencipta surga, bukan Tuhan yang gila menciptakan lalu naik. Ya kayak ini, sorry ya, Tuhan kami bukan Tuhan yang aneh gitu loh. Ciptakan kuda sendiri terus naik di kuda itu. Ciptakan surga terus menikmati surga itu. Maaf ya, Tuhan kami nggak butuh surga. Jadi tidak ada istilah apakah Al-Quran turun dari surga. Al-Quran itu adalah perkataan Allah dari Allah. Dari Allah. Berarti Secara ilmiah tak terbantahkan, karena kata Allah, kalau Al-Quran bukan dari Allah, surah An-Nisa ayat 82, tentu banyak kontradiksi di dalamnya seperti kitabmu. Kata Allah, kalau Al-Quran bukan dari Allah, tentu bisa ditiru seperti kitabmu. Kata Allah, kalau Al-Quran bukan dari Allah, tentu banyak terdistorsi seperti kitabmu. Tetapi secara ilmiah sampai detik ini saya masih menunggu. Tunjukkan kepada saya fakta ilmiah ada yang mampu membuktikan Al-Quran ada tiruannya, Al-Quran terdistorsi, Al-Quran kontradiksi. 3 hal ini hanya ada di kitabmu. Inilah bukti bahwa kitabmu karangan manusia, Al-Quran kami kalam ilahi. Nah, apa yang kau pikirkan tentang Al-Quran kami salah, adekku. Al-Quran itu adalah kalam, perkataan Tuhan yang didiktekan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mendiktekannya kepada sahabat, didengarkan dan dihafalkan, lalu ditulis pada zamannya. Bukan kitab yang dari kalangan hasil penelitian orang. Ayo kita cari tahu dulu yuk, kira-kira dia pernah nggak ya ketemu Yesus dulu. Nah, jadi gimana? Oh dulu Yesus itu begini-begini. Bukan, itu gibahan namanya. Itu hasil jurnalistik dan itu bisa salah. Tapi Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang didiktekan kepada Nabi Muhammad, yang mana yang mendiktekannya adalah malaikat Jibril yang bawa. Dan ini adalah komunikasi transenden. Cara membuktikan itu adalah dengan cara saintifik. Saintifik itu ketika membuktikan dunia makrokosmos ini ada, bukan lihat secara langsung, tapi menggunakan rasio. Einstein ketika membuktikan tentang perputaran, ya, teori relativitas, itu dia nggak berkeliling dulu mengelilingi bumi dengan matahari, enggak, tapi dia merasiokan, membandingkan. Kalau begini maka nanti begini. Maka ketika kami membuktikan dengan rasio, itu ilmiah, masuk dalam ranah saintifik, karena di saintifik pun begitu, rasio dipakai. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau Anda minta saya membuktikan Al-Quran kalam ilahi, saya mampu. Tapi itu panjang, nanti Anda dengarkan lagi. Cuman saya nggak ngerti nih, pengetahuan Anda ternyata sangat minim ya. Anda bilang Al-Quran turun dari surga. Enggak, itu salah. Al-Quran itu datang dari Allah, perkataan Allah. Silakan tanggapi. Bertanya saja, jangan membuat klaim yang Anda salah. Boleh atau begini, menurut saya begini, apakah betul? Ini itu bagus, itu saya hargai di sini. Saya akan luruskan. Ya, saya sudah luruskan Anda tadi. Anda salah paham ya. Lanjut. Itu kan yang beredar, saya taunya. Makanya kan saya orang Sudah awam. saya luruskan. Ya, saya sudah luruskan. Berarti tentang turunnya dari surga, ayat-ayat yang diturunkan dari surga itu berarti salah. Itu yang disampaikan malaikat. Karena Tuhan kami tidak butuh surga. Surga itu ciptaan Tuhan kami. Ya, surga itu hanya bagian tempat kecil seperti bumi yang diciptakan oleh Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah tidak menciut, menguning dan mengecil dan mati ya. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah bukan di surga ya? Allah tidak butuh surga karena Allah pencipta surga. Jadi Allah Karena gimana? Allah berada di arasnya, tempat yang kami tidak ketahui, tempat yang tidak ada kata yang bisa menjiwantakan dalam bahasa Indonesia, karena itu istilah yang belum pernah ditemukan di muka bumi, karena itu istilah yang tidak seperti bagaimana para saintifik membuat istilah baru seperti Bima Sakti. Bima Sakti itu ditulis kemudian setelah ada penelitian, baru dibuat kesepakatan, oh ini namanya adalah galaksi, bukan sesuatu yang ada dari kekekalan. Jadi Allah berada di aras, bukan di surga. Surga itu hanyalah sebagian kecil dari ciptaan Allah. Berarti setelah berarti setelah kematian nanti umat muslim tidak bersama-sama dengan Allah di surga. Kami berada, jadi gini loh, kalau kami bersama Allah itu bukan berarti kami harus berada di surga duduk bareng sama Allah. Emang Tuhan kami terbatas. Mungkin karena Tuhan Anda berwujud manusia, berpackaging manusia, maka harus dempet-dempet dulu lihat Tuhan. Allah itu bahkan kami di bumi ini pun kami bersama Allah. Allah tidak jauh dari ulat leher kami. Kekuasaannya bukan fisiknya mengecil, menguning, melendirkan diri lalu duduk di tengkorokan kami, bukan. Tapi Allah itu menaungi kekuasaannya, menaungi alam semesta ini, bumi, surga dan segala sesuatunya. Itu pemahaman kami. Jadi bukan Tuhan yang mengecil terus nyender-nyender dekat-dekat sama kami, bukan gitu. Dempet-dempetan di surga, bukan. Nah, jadi setelah kematian nanti ini bareng siapa di surga? Maksudnya ya, saya bersama dengan orang yang saya cintai dan melihat Allah.
Karena surga. Allah itu tak terjangkau, tak bisa ditoel-toel. Dan Tuhan kami tidak akan menciut, menguning dan mati, Dek. Karena Tuhan itu maha besar dan tidak akan pernah mengecil. Kami nggak mungkin di surga tuh dempet-dempetan dengan Tuhan gitu loh. Setelah kematian nanti Uni akan masuk surga. Kalau saya beriman dan beramal soleh, pasti saya masuk surga, kata Allah. Di surga nanti Uni nggak ketemu sama Allah. Melihat Allah, bertemu dong melihat Allah. Bukan berarti melihat Allah itu harus dempet-dempetan sama Tuhan kan, jabatan tangan sama Tuhan. Karena Tuhan itu gini loh, Dek. Mungkin saya harus keluarkan dulu cara berpikir Anda. Dalam iman Anda itu Tuhan bisa dilihat nggak? Dalam iman Tuhan bisa dilihat. Menurut Anda, dalam keyakinan dalam agama Anda, Tuhan itu bisa dilihat? Saya hidup. Iya, Tuhan berarti pernah mati baru dikatakan hidup. Karena kalau hidup itu sesuatu yang hidup itu sesuatu yang pernah mati, yang pernah tidak ada baru dikatakan hidup. Berarti Tuhan Anda pernah mati. Saya hidup, bukan waktu saya hidup, selama saya hidup. Itu saat ini saya hidup. Tolong. Nah, saya tanya gini, tolong Anda normal kan? Bahasa Indonesia ngerti kan? Saya tanya, di dalam agama Anda, Tuhan Anda bisa dilihat nggak? Itu sepanjang masa pernah nggak Tuhan Anda bisa dilihat? Itu aja kok pertanyaannya. Jangan kayak gini loh, seolah-olah Anda memutarbalikkan lidah. Yang saya tanya itu Tuhan Anda dapat dilihat nggak di agama Anda? Bukan Anda yang saya tanya. Saya tanya di agama Anda, di keyakinan Anda, Tuhan bisa dilihat nggak? Itu loh. Bisa. Oke. Coba Anda baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Siapa yang berbohong, Anda atau kitab Anda? Oh, saya bilang bisa. Enggak, saya nggak tanya kenapa Anda bilang bisa. Saya tanya, kalau Anda bilang bisa, kenapa Anda bertentangan dengan kitab Anda? Yang berbohong penulis kitab Anda atau Anda? Itu loh bro, sister. Nih ya. Saya nggak bilang kenapa, itu urusan Anda, saya nggak mau tahu itu. Kalau alasan Anda bilang itu, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah kok Anda bertentangan dengan kitab Anda. Saya nggak bertentangan, saya percaya. Nah, ini buktinya, ini buktinya. Mana yang betul ini? Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, artinya nggak pernah mati dong. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yang berbohong si penulis Timotius atau Anda ini? Saya bingung nih. Saya akan jelaskan. Ayat itu di atas dan di bawahnya masih ada penjelasan kenapa. Jelaskan, saya tunggu jelaskan. Jangan saya yang Anda suruh menjelaskan. Saya yang bertanya, saya disuruh menjelaskan. Jelaskan. Saya tunggu. Itu adalah firman yang hidup. Ketika Yesus menjadi. Jelaskan 1 Timotius. Jangan jelaskan apa ini firman yang hidup. Apa ini firman yang hidup? Saya baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Jelaskan perikop 1 Timotius 6:16. Kok firman yang hidup? Kemana itu kabur? Uni waktu menjelaskan saya nggak pernah membantah. Saya minta Anda, makanya saya bilang kalau you tak punya kapabilitas jangan sok-sok jelasin, malah membantah saya menunjukkan kitab Anda. Saya tidak menginterpretasikan, saya hanya membaca. Di sini tertulisnya dan memang manusia tidak dapat melihat. Apa yang mau kau jelaskan dari itu? Dan memang manusia tidak dapat melihat. Kau bilang ada ayat setelah dan sesudahnya. Ya kau jelaskan. Itu kata Allah. Kenapa malah kau lari kepada firman yang nih? Dan memang manusia tidak dapat melihat. Ini bohong atau betul? Itu benar. Dan itu kata Allah. Uni harus paham konsep Trinity. Ya udah. Saya tanya, dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Manusia bisa nggak melihat Tuhan kau? Bisa. Saya bilang. Oke, mana yang berbohong? Ketika si Timotius mengaku tidak ada yang dapat bisa melihat manusia Tuhan, tapi tiba-tiba kau bilang ada yang bisa melihat Tuhan. Mana yang betul? Itu memang tidak bisa dilihat. Namun pada saat firman itu menjadi manusia, Yesus bisa dilihat. Yesus adalah berarti bisa dilihat Tuhan kau. Berarti Allahmu bisa dilihat. Kalau dia Allah, dia tidak bisa dilihat Uni. Tapi berarti Yesus itu Allah atau bukan? Itu konsep Tritunggal. Ya udah, berarti Yesus Allah bukan? Yesus bagian dari Allah. Yesus itu Allah. Allah bukan? Iya, dia Yesus. Berarti Allah bisa dilihat. Uni tidak paham konsep Tritunggal. Allah bisa dilihat atau tidak? Allah bisa dilihat apabila Allah itu menjadi firman yang hidup. Tunjukkan dalilnya di kitabmu kalau Allah bisa dilihat kalau dia jadi firman. Yesus itu firman yang hidup, Uni. Saya tanya, Yesus Allah bukan? Tritunggal itu konsep yang umum. Saya tanya, saya ndak bawa Tritunggal. Saya tanya, Allah bisa dilihat atau tidak? Konsisten nih, mana yang betul? Tuhan kau ini nggak konsisten kah? Saya tanya sekali lagi, Allahmu kata Timotius tidak bisa dilihat. Ini benar nggak? Konsisten nggak ini?
Ini konsisten nggak ini? Oke, saya jawab nih. Berikan saya waktu. Silakan jawab pakai dalil. Apabila Allah itu menjadi firman yang hidup. Oh, itu berarti Allahmu bisa dilihat ternyata. Berarti bohong ini. tuh kan, Uni jangan melihat sepanggol dari Ketika Tuhanmu bilang bahwa dia tidak bisa dilihat, lalu ternyata dia bisa dilihat, yang bodoh kau atau Tuhanmu ini? Yang nipu kau atau Tuhanmu ini? Tidak ada yang menipu. Saya percaya sama agama. Dalam kitabmu Allah tidak bisa dilihat. Apa maksudnya itu? Pemahaman Uni terlalu dangkal untuk Apa maksud ayat Allah tidak dapat dilihat? Apa maksudnya? Allah bisa dilihat apabila Allah menjadi firman yang hidup. Dalilnya di mana itu? Dalilnya di mana? Tunjuk. Uni, dia bisa dilihat. Allah bisa dilihat kalau dia jadi manusia. Di mana tertulis? Yesus, Uni paham Tritunggal enggak? Jelas-jelas Saya lebih paham tentang Tritunggal daripada kau. Saya tanya. itu Tunjukkan kepada saya bahwa Yesus adalah Allah di kitabmu. Saya sudah bilang, saya tidak mau mempermalukan kau, wahai saudariku, santa butar-butar. Makanya saya batasi kau tadi. Wahai saudariku, jangan paksa menjelaskan di hadapanku. Kenapa? Nanti kau blunder. Makanya kusuruh kau bertanya saja. Tapi kau ngotot ingin menjelaskan. Sudah saya nyatakan berkali-kali, wahai dindaku, kalau kau tidak capable, jangan coba-coba jelaskan. Karena doktrinmu tidak berlaku di hadapan kami yang kritis ini. Kami ini bicara tentang tekstual, kontekstual, dan faktual. Bertanya saja. Ketika di dalam kitabmu tertulis Allah tidak bisa dilihat, lalu kemudian dia bisa dilihat, artinya firman Tuhanmu ini temporer. Ada saat dia bisa dilihat, ada saat dia tidak bisa dilihat. Maka Tuhanmu tidak konsisten. Ketika ada tertulis dia tidak bisa dilihat, lalu ternyata dia bisa dilihat, ini artinya Tuhanmu tidak konsisten. pemahaman Uni yang dangkal jangan Silakan kamu tunjukkan. Orang yang berhak mengatakan pemahamanku dangkal adalah orang yang pahamnya mendalam. Orang yang berhak mengatakan aku salah adalah orang yang bisa menunjukkan mana yang benar. Orang yang berhak mengatakan aku bodoh adalah orang yang lebih pintar dari aku. Ketika kau katakan pemahamanku dangkal, tunjukkan kepahamanmu yang dalam itu di sini. Ku kasih waktu 3 menit, kau jelaskan menggunakan pemahaman para skolarmu, bukan asumsi liarmu di sini. Kalau tidak, diam kau. Jangan kau tuduh aku tidak paham, sementara kau pun tidak mengerti. Kau tidak berhak mengatakan orang lain tidak paham kalau kau sama-sama gak paham. Ya? Jadi Uni berhak untuk membandingkan agama berhak, saya. karena saya adalah mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Bagaimana salah satu metode komunikasi? Komparasi. Berhak sekali. Bahkan saya dituntut oleh kampus saya. Kampus saya, tempat saya belajar, menuntut saya kritis dan membandingkan. Karena dalam metode keilmuan, salah satu cara untuk mendapatkan hasil analisa yang tepat dengan cara membandingkan. Menunjukkan Islam agama benar harus mampu bandingkan dengan agama yang tidak benar. Kenapa? Bagaimana kita tahu kalau benar itu ada, sementara tidak benar tidak ada? Jadi hidup ini berpasang-pasangan. Untuk membuktikan bahwa kotoran itu busuk, harus menunjukkan dulu ada yang tidak busuk. Kenapa? Itu metode. Nah, kalau Anda bilang Anda berhak mengatakan saya tidak paham, tunjukkan kepahamanmu dulu. Kalau kau tidak paham, lalu apa kapasitasmu mengatakan aku tak paham? 6 tahun aku berdialektika dengan para pendetamu, babak belur dan mencret di hadapanku. Tiba-tiba kau yang baru datang kemarin sore mengatakan aku tidak paham. Ini bukan bentuk kesombongan, tapi ini fakta. Ribuan, 2000 lebih videoku di YouTube beredar menghadapi segala macam bentuk pendeta dengan macam-macam denominasinya. Tiba-tiba ada anak ini baru datang, bukan apologetik, bukan pendeta wati, bukan evangelis, nggak pernah belajar teologi, tidak pernah membaca kitab suci. Tiba-tiba mengatakan Uniriva tidak paham hanya karena dia beragama Kristen. Hanya karena dia beragama Kristen, dan ternyata dia baru baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Lalu dia katakan ada ayat setelah dan selanjutnya. Silakan kau jelaskan. Kalau kau tak mampu tunjukkan ayat 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini menentang perkataanku, kenapa kau katakan aku tak paham? Jangan kalian merendahkan ilmu pengetahuan. Aku kuliah bayar. Tempat kuliahku tempat yang dihargai. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Aku baca buku. Tiba-tiba ada anak baru datang mengaku saya tidak paham, sedangkan pendetamu saja duduk di hadapanku mengaku bahwa kau benar, Rifa. Seperti itulah kiranya kau yang bukan siapa-siapa mengatakan aku tidak paham. Ini pelecehan.
poinnya itu nggak pernah dapat loh. Padahal saya cuma tanya tentang Muhammad loh. Ini udah Saya sudah menjelaskan, ketika ada orang yang mengaku tidak paham, bukan berarti yang memberi paham itu yang bodoh. Kenapa? Kognisi manusia itu berbeda-beda. Kalau saya sudah jelaskan tentang Nabi saya secara tekstual, faktual, secara kontekstual, dan kau bilang tidak ada poin, itu bukan masalahku, itu masalahmu. Yang saya minta adalah, kalau Tuhanmu tidak dapat dilihat, maka kemudian dia bisa dilihat. Jawab. Jangan bertele-tele, saya tetap di poin itu. Kalau kau tidak mampu, udah bertanya saja. Kan aku bilang dari tadi, Dek. Saya tidak mau merendahkan, menghina-nistakan perempuan. Saya sangat mencintai wanita dalam kapasitasnya sebagai wanita yang berani berbicara dengan saya. Maka sekarang bertanya saja. Nggak usah curhat, bertanya aja. Lawan Edis kalau berani. Edis, kalian melihat aku Tuhan dalam lubang hidungnya langsung berserak. Edis itu takut bersama saya. Sebut nama saya 3 kali langsung mencret dia, langsung kakak dia ngomong. Ya, kalau Edis kalian berani, aku tantang dia. 1 juta aku kirimkan bagi orang yang mampu memfasilitasi aku dengan Edis 30 menit saja. Gak usah lama-lama, atau 15 menit aja lah. 1 juta ku transfer bagi netizen pengikut Edis yang mampu membujuk Edis untuk membiarkanku di komanya 15 menit. 2 arah diskusinya dengan tema siapa yang raja seks, Yesus atau Nabi Muhammad. Itu aja. 1 juta aku kirimkan bagi pengikut Edis, jemaat Edis yang mampu memfasilitasi aku, membujuk Edis. Edis tolong 15 menit saja sama Uniripa bahas tema siapa raja seks, Nabi Muhammad atau Tuhan kita. Ayo Edis, 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Cukup 3 pertanyaan saja dari Uniripa, 1000 pertanyaan dari kau. Tolong, kukirimkan 1 juta. Silakan. Oke, Samta, kalau cuma curhat cari Komal Mama Dede ya. Kalau bertanya tentang teologi, Islamologi, Kristologi dan perbandingannya silakan di sini. Lanjutkan pertanyaannya. Jangan curhat dari tadi, malas banget dengan curhatnya. Uniripa. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. pernah curhat, tutur bahasa saya juga, saya menghargai. Curhat itu mengatakan saya tidak mendapatkan ini, kan curhat namanya itu. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya menjawab, silakan bertanya. Tugasmu bertanya, hakmu bertanya, nggak usah curhat. Oke, mengenai yang Uni bilang tadi terakhir tentang pembuktian Yesus itu raja seks. Oke, bagus. Silakan. Apa yang mau ditanya tentang hal itu? Oh, pembuktiannya. Halo Dinda. Kenapa hilang suaranya ini? Halo, Dinda Santa. Wah, saya nge-lag atau dia nih? Dia. Saya bayar 1 juta bagi kalian yang mampu membujuk Edis ke sini atau mempertemukan saya dengan Edis. Terakhir saya ketemu sama Edis tidak mampu menjawab mana yang lebih kuat, kelamin Tuhanmu atau kelamin Nabi saya. Edis nggak mampu jawab karena maju mundur kena itu. Dibilang lebih kuat kelamin Tuhanku karena memiliki kekuatan 100% Tuhan. Wah, Tuhan gua dong raja sek. Kalau dijawab lebih kuat kelaminnya Nabi, wah ternyata ada bagian tubuh Tuhan yang lemah syahwat. Begitu. Silakan. Diskusi bagus-bagus. Kalau nggak punya kapasitas bertanya saja. Saya lagi nggak tertarik mendengarkan cuap-cuap orang yang nggak punya kapasitas. Monggo. Halo, selamat pagi. Halo Ibu Karyana, saya tadi sudah konfirmasi sama Papi Gembala ya. Saya nggak punya hubungan apa-apa dengan beliau ya. Jangan cemburu lagi sama saya ya. Oke, sebentar. Yang di YouTube Rifa MOW. Di Rifa MOW sudah 2 jam, terlalu panjang. Kita pindah ke Mesiak yang Rifa ya. Ini sudah panjang, saya close yang di sini. Judulnya adalah saya menghadapi pacar Papi Gembala Ibu Karyana ya, tentang siapakah raja seks, Yesus atau Nabi Muhammad. Teman-teman pindah ke Mesiak X Unirifa ya, saya close yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya yang di Rifa MOW. Kenapa pindah? YouTube doang ih. Bunda. Saya ini kan YouTuber, Bu. Saya bukan cuma penginjil jalanan, saya juga YouTuber, konten kreator. Belum ngobrol. Iya, saya tetap di sini. Ibu mah ibu-ibu Facebook, nggak ngerti YouTube, Bu. Ibu mah ibu-ibu Facebook, nggak ngerti per YouTubean. Nggak ada, bukan saya nggak Facebookan. Nggak ada, saya jarang Facebookan. Ya udah kalau gitu. Cepat sekali menuduh orang. Ibu kenapa malu jadi ibu-ibu Facebook? Kan nggak apa-apa. Tuh itu kan sebuah pujian, Bu. Iya memang saya nggak Facebookan, jarang. Ya udah, ya bagus dong kalau gitu. Bagus dong, alhamdulillah. Ya itu kan bukan tuduhan keji, Bu. Itu kan sebuah pandangan bahwa ibu-ibu seperti ibu yang cantik ini biasanya ibu-ibu Facebook. Itu kan analisis.
Bu kayak terhina banget ibu-ibu Facebook. Emang ibu bilang ibu-ibu Facebook itu semuanya botol-botol? Cepet Enggak, wah, mereka sekali hebat-hebat bocotnya. loh. Aduh. Ya emang cepet kalau saya ngomong, saya nggak suka bertele-tele bu. Dan semuanya di YouTube. Malah ketawa lagi. Ayo kita ngobrol. Kenapa bahas-bahas raja sek? Nggak ada ketuhan bilang-bilang sek. Ah, nggak ada. Di kitab Nggak ibu ada ada. tutorial untuk berhubungan badan dan selingkuh Tuhan aja kalian ada kok. aja ke sek aja kerja. Nggak ada Bu, sek-sek di- otak Tuhan ibu lebih banyak seksualnya ketimbang Tuhan kami, karena di kitab ibu lebih Buktikan. banyak bicara. Oke, Amsal pasal 7:18 bicara tentang seksual. Ketika Tuhan Anda mengumpamakan sesuatu kelamin yang diumpamakan, itu otak seks namanya, cabul. Diam semua, nggak ada yang berani karena ibu ngomongnya ngerocos terus. Makanya Wah, giliran gini, dijawab malah pernah curhat. ini Papi Gembala membahas dirimu ya. Lalu saya bilang di Komal itu, kalau ini Papi rada-rada Bu, apa nih? Bu jangan curhat Bu. Ya saya ampun, bilang, kok curhat Papi Gembala. Bu, saya nggak ada hubungan dengan Papi Gembala. karena Bu pernah saya Karyana, bilang udahlah. begini, pasti di antara Bu Rifa dengan Karyana pasti milih Karyana. Kenapa? Orang itu semua bertanya kenapa? Karena Bu Rifa nggak bisa Ibu, nyerocos di terus sini ngomong kita mau pasti milih diskusi Karyana. Ibu, Bu, mau diskusi loh. Masalah pribadi nanti aja di belakang layar. Sekarang kita diskusi. Kami di sini pengen dengar diskusi, bukan dengar curhatan Ibu. Lanjut, Bu. Buka mic-nya. Malah curhat. Ibu-ibu ngerumpi mulu kerjanya. Makanya curiganya aku tadi dia ibu-ibu Facebook. Disuruh diskusi malah curhat. Saya karena diundang ke sini makanya saya masuk. Kalau nggak saya nggak Ya datang. ibu diskusi, Bu Karyana sayang, diskusi aja. Ya udah yuk diskusi. Jadi ibu, Ya udah, tentang raja seks tadi mau nggak? ya kamu salah tafsir sama salah menginterpretasikan. Apa yang saya tafsirkan? Tidak pernah umat Kristen membahas seks tentang kerohanian. Ya. Apa ini Bu? Ibu ngomong apa sih? Saya ngomong apa? Jangan memframing Kristen. Bu, memangnya tadi saya Yesus ngomong raja apa? seks. Bu, tadi Kami ngomong- aja saya malu membahas itu. Malu Bu, membahas. ibu ini apa sih Bu? Telinganya sehat nggak sih? Emangnya saya ngomong apa sih? Kenapa Anda memfitnah Yesus raja seks? Kapan saya bilang kalau Yesus raja seks? Loh, coba kita buktikan mana lebih jago, nabimu atau Tuhan Yesus? Apa ini? Kenapa bilang-bilang Apa? begitu? Ibu normal nggak sih Bu? Bu, ibu kalau baru masuk minimal tanya apa maksud pembicaraan Uni Rifa biar saya jelaskan. Apa? Apa? Ibu ngomong apa sih? Udah lanjut mana? Apa? Ibu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Mana Tolong dulu buktinya? direkondisikan Kalau dulu. Yesus Bahkan raja di seks, kan mana? gitu, kan gitu. Oh, ya udah saya buktikan. Ntar. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Oke, saya mengangkat tema raja seks teman-teman ya. Dan ini atas dasar perkataan Edis. Edis mengatakan Nabi Muhammad itu raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Ingat Bu Karyana ya, saya nggak mau berulang-ulang, capek Bu. Kayak ngomong anak kecil nanti. Kata Edis, di Komal ini Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Kata Edis, Nabi Muhammad itu raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Gimana pendapat Benar Ibu nggak itu? tentang? Itu benar apa salah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa nggak sih dicari orang sehat nih, orang normal? Bu, Kan kalau Ibu- ngomong itu, lah, saya justru Tanya tanya, jawab. pendapat Ibu gimana? Iya, tertulis dia yang tertulis dia bacakan. Oh Ibu Karyana, bisa nggak normal? Saya tanya, kata Edis, Nabi Muhammad itu raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Nabi Muhammad memang memiliki kekuatan 30 pria. Sudah, Apakah Ibu benar. sepakat dengan, berarti menurut Ibu, kalau laki-laki memiliki kekuatan 30 pria itu raja seks, betul?
Saya nggak bilang, saya nggak pernah membahas Muhammad tentang itu, tapi Edis membacakan itu Bu, sesuai saya dalil. bertanya sesuai apa yang dinyatakan Edis. Ibu normal nggak nih? Ibu sehat nggak? Jiwanya terguncang nggak ini? Saya tanya sama ibu. Yang menuduh-nuduh nggak Tadi- normal itu dirimu nggak normal, nggak pernah menuduh orang begitu. Ini orang kenapa sih? Ya. Ini? Makanya aku bilang, Bu, kalau nggak bisa diskusi ngapain sih, Bu? Udah, Bu, di bawah aja, kenapa sih? Saya tanya, menurut Edis, Nabi Muhammad raja seks gara-gara memiliki kekuatan 30 pria. Saya katakan, Nabi Muhammad memang dalam riwayat hadis memiliki kekuatan 30 pria. Pertanyaannya, Ya, banyak Ibu istri. sepakat nggak? Iya, Ibu sepakat nggak ciri-ciri raja seks itu memiliki kekuatan 30 pria dan Nggak usah memiliki dulu banyak kita istri? bilang raja seks, nggak usah. Aduh, Tapi dia mau ini orang nggak, udah turunkan ini orang gila ini, turunkan, agak gila ini. Namamu, saya nggak mau ngomong orang gila. Buang waktu. Naikkan yang lebih gila dari ini, nggak apa-apa. Saya nggak mau kurang aja sama orang tua soalnya. Masa saya mau nunjukin gila, agak nggak waras, nggak ngerti, nggak nyambung. Kita tanya sepakat nggak dia dengan perkataan Edis? Karena kalau dia sepakat maka Tuhannya raja seks. Kenapa? Tuhannya memiliki kekuatan 100% Tuhan, lebih kuat dari Nabi Muhammad. Tuhannya bahkan memiliki banyak istri. Wahyu 9:17 di mana Tuhannya mengawini jemaatnya. Itu kalau memiliki banyak istri raja seks maka tuannya dikatakan raja seks karena poligami di surga. Kekuatannya lebih dari Nabi Muhammad, 100% Tuhan. Maka dengan demikian seks Yesuslah yang layak dikatakan raja seks, bukan Nabi Muhammad. Itu poin saya. Tahap-tahap aja nih mama ini ngomong. Nggak mau kurang ajar sama orang tua aku. Minumnya dulu ah. Oke, halo Gam. Gam, halo. Halo Gam. Gam, halo Gam. Oke, saya turunkan. Oke, halo Roma. Halo Roma. Assalamualaikum saudaraku sebangsa setanah air. Oke, halo. Oke. Mau ditanggapi? Oke, silakan. Kalau Anda sama Uni, silakan Anda bertanya. Kalau Anda punya kredibilitas pengetahuan tentang Bible, maka silakan diskusi. Tapi harus kondusif. Gimana Roma? Lanjut. Lanjut. Mau bertanya? Silakan bertanya. Greg, gue lagi makan, Greg. Nanti si Uni Ripa marah lagi pula. Ay, saya mau bayar dulu. Saya nggak ini loh, nggak tarik siapa yang narik. Saya nggak narik loh. Mbak Uni, Bang Roma, mau tanya ya? open cam dulu bang. Aduh, nggak bisa open cam nih. Oh, ya udahlah. Oke, silakan bertanya. Mbak Uni Rifa, Assalamualaikum. Alaikum. Ya, benarkah Nabi junjungan Anda itu merupakan suri toladan? Betul. Suri toladan artinya seperti apa? Mengikuti apa yang beliau anjurkan, bukan yang beliau lakukan, karena kami bukan nabi. Oh, yang dia perintahkan, bukan Ya. dari apa yang dia teladankan dari tingkah laku, cara hidupnya begitu. Ya, termasuk mengikuti tingkah lakunya yang mampu kami lakukan. Tapi kalau kami ikuti dia sebagai nabi ya nggak mungkin, karena kami bukan nabi. Apakah itu kewajiban atau pilihan dari umatnya? Yang diwajibkan itu perintah-perintah yang datang dari Allah langsung. Kalau yang merupakan untuk hidup itu pilihan, anjuran. Makanya disebut dengan sunnah. Jadi bagaimana dia menjalani hidup, tingkah laku dan pilihan-pilihan hidupnya harus atau bukan atau wajib diikuti oleh umat muslim begitu. Saya sudah jelaskan. Saya nggak mau mengulang-ulang. Baik. Kalau Nabi Anda nikah berkali-kali, itu artinya Kang Dito juga wajib nikah berkali-kali begitu atau gimana? Kayaknya anda udah dengar tadi saya bilang ya.
Kami tidak mengikuti apa yang menjadi privilege bagi Nabi kami. Di Al-Quran dikatakan kami boleh laki-laki itu boleh menikahi, sudah diajarkan apa yang diperintahkan di Al-Quran, nikahilah 2, 3 atau 4. Jadi batasannya 4. Tapi kalau Nabi Muhammad dia punya privilege, bahkan kalau dia bisa menikahi 1000 boleh, karena dia Nabi. Sama seperti Daud yang bahkan Tuhan sendiri yang kasih istri orang kepada dia. Bedanya di agama kami tidak ada Nabi dikasihkan bini orang, bahkan Tuhan sendiri yang kasih. Kan privilege buat Nabi Daud. Di agama Anda bahkan di agama Anda nabi-nabi punya gundik. Jadi kita agak beda ya, levelnya kami agak sedikit punya harga diri lah. Kalau privilege di agama Kristen itu nabi-nabinya diambilkan bini orang, bekas-bekas orang dikasih ke nabinya. Ya, bahkan kalau mau minta tambah boleh lagi. 2 Samuel pasal 12:78. Nabi kami privilege-nya adalah nikahi yang dia mau, dinikahi kalau bisa 1000 silakan, tapi nabi kami nggak kemaruk seperti nenek moyang Tuhan Anda yang adalah nabi juga. Nabi kami tidak sampai 20 orang, bahkan yang dinikahi itu rata-rata janda. Kenapa beliau nikahi? Bukan karena hawa nafsu, karena beliau memang mau menyelamatkan, dan juga ada yang mau diajarkan, ada yang mau diselamatkan. Begitu ya, bukan seperti Tuhan dalam perjanjian lama ya, yang ngambilin bini orang untuk nabinya ya. Jadi yang diteladani oleh umat-umat Muslim, Kang Dito, Gregorius sebagai yang laki-laki ya, yang apa yang diperintahkan di Al-Quran dengan Nabi junjungan Anda. Kalau junjungan Anda menikahi Aisyah yang baru berumur bocil, maka Kang Dito juga wajib. Enggak wajib. Wajib itu kalau tidak dilakukan berdosa. Tapi kalau Kang Dito mampu seperti Nabi saya menjaga anak kecil umur 6 tahun, lalu mendidiknya menjadi wanita tangguh dan tidak merusaknya, tidak merusak psikologisnya, dan bahkan bisa bersikap seperti Nabi saya, jangankan umur anak 6 tahun, bahkan kalau anak saya ada di rahim saya, Kang Dito bersikap seperti itu, saya yang kasih kepada Kang Dito. Tapi Kang Dito mampu seperti Nabi saya, masalahnya kan nggak mungkin mampu, karena dia kan Nabi, beda seperti Tuhan Anda punya Nabi tapi nggak mampu menjaga syahwatnya, bahkan mengambil bini orang. Nabi dalam agama Islam itu mampu menjaga syahwat. Nabi dalam agama Islam itu mampu menjaga kemuliaannya. Beda dengan Nabi di Kristen, bahkan disuruh Tuhan untuk merendahkan kemuliaannya dengan Yesaya yang disuruh telanjang selama 3 tahun, Hosea disuruh memperanakan anak sundal, bahkan bini orang diberikan kepada Daud yang adalah Nabi. Jadi memang kualitas Nabi di Islam dan Kristen itu beda. Nabi di dalam Islam itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa tinggi, bahkan menikahi umur anak 6 tahun saja, dia mampu mendidik anak itu menjadi ulama besar, bahkan menghafal hadis sebanyak 2000, bahkan sangat-sangat menjadi wanita yang hebat. Beda seperti mama Tuhan yang kemudian tragis hidupnya, yang ketika dipecah perawannya dari dalam, keluarlah Tuhan, lalu dididik, dibesarkan oleh mama Tuhan, tapi tidak memiliki privilege mama Tuhan ini di dunia sama sekali. Bahkan tidak diajak ke surga papa oleh anak yang pergi sendiri saja tanpa membawa mama. Bahkan ini sangat miris banget ya bagi saya ya, seorang wanita yang tidak dihargai, sudah melahirkan Tuhan tapi diabaikan begitu saja, bahkan tidak diakui sebagai ibunya. Ketika dia datang, siapa ibuku, siapa keluargaku, dia yang mengikuti aku sebagai kasihan banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangankan Kang Dito mampu menikahi anak saya umur 3 bulan, saya belum punya anak saja. Kalau Kang Dito mampu menunjukkan selama hidupnya umurnya misal 30 tahun, lalu saya bertemu dia di usia dia 31 tahun, saya lihat karakternya luar biasa, berakhlak, diakui oleh orang-orang yang hidup bersama dia. Dan saya bertanya, Kang Dito sudah punya istri? Sudah Uni. Ada berapa? 3 Uni. Oke, masih ada keempat. Tolong Kang Dito, anak saya belum lahir nih, kayaknya prediksinya perempuan nih, tolong nanti setelah saya melahirkan ambil anak saya Kang Dito, jadi anak angkat saya Uni. Enggak muhrim Kang Dito, nanti ketika dia dewasa nggak boleh bersentuhan, nanti batal sholatnya. Nikahi ya Kang Dito, saya kasih ke Kang Dito, asal sifatnya seperti Nabi saya. Boleh Roma. Masalahnya nggak ada sekarang seperti itu. Maka di Islam dikajarkan untuk menikahi. Iya betul, saya izinkan, saya kasih. Memang luar biasa agama Islam. Kang Dito, ya, betul. takjub mendengar penjelasan Anda. Oh jelas, ini, kalau Kang Dito mampu seperti Nabi saya, masalahnya kan tidak mungkin Kang Dito bisa sempurna seperti Nabi saya. Dan lagi pula hanya di agama Islam yang menikah itu ada batasannya, itu balik. Sementara di agama Kristen, selain nenek moyangnya Tuhannya kalian itu menikahi anak kecil umur 3 tahun, ya pecah ya, kasihan banget, vaginanya hancur ya oleh penis yang besar itu ya. Karena setahu saya Yahudi itu boleh memasukkan jarinya ke dalam penis wanita usianya 3 tahun. Astagfirullah. Aduh, bececer itu ya, berserak ya. Sementara Nabi saya tentu tahu berakhlak sampai tidak ada bukan fitnah. Oke, saya tunjukkan data ya. Oke, aduh, kenapa kayak gitu? Aduh, kenapa begitu? Ini saya tunjuk, enggak, ini bukan fitnah. Nenek moyang Tuhan kalian memang begitu. Boleh menikahi anak umur 3 tahun, boleh memasukkan jari ke dalam vagina anak umur 3 tahun ya. Astagfirullahaladzim. Itu kata Ibu Rita Wayu ya, sarapan pagi biblikal ya. Takut banget ya. Ini ya kita lihat ya, takut. Ini ngeri banget. Kapan lah kau tobat Rifa dari fitnah? Aduh,
Kenapa begitu? Kenapa kok alergi fakta? Ini ya, di sini dikatakan ternyata nenek moyang Tuhan Anda yang adalah orang Yahudi itu ya. Ternyata thus Ishak was then 37 years old at that period Rebecca was born, and he waited until she was fit for married. Fit marriednya kapan? 3 years. 3 years, my throat. Oh my throat. This is 3 years. Oh no. Oh no. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh my god. No. 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 Oh my god. Oh my god. No. I can't handle this. Ngeri. Kalau kita diskusi yang bagus lah. Berita juga saya nggak tahu. Tadi bagus, ini aja bagus loh. Bagus banget diskusi Mestinya kita. memberikan referensi ya, harus dari kitab suci, bukan dari karang-karangan orang. Oke, di mana di kitab suci mau ada kata Tritunggal? Ya, itu kan konsepsi ketuhanan. Giliran yang penting bagi agamanya, oh itu konsepsi. Giliran Ya, tentang sama, pernikahan sejarah yang seperti diiman oleh nenek moyang tuanya, nggak boleh yang dari kitab seperti suci. tauhid. Di mana? Oh, udah, Di mana turunkan, ada tauhid? turunkan Kitab suci. hewan ternak ini. Betul, Capek betul, buang-buang kan? waktu. Turunkan. Buka Saya mulut, belum buka bertanya mulut. loh. Nah, takut. Turunkan. Iya, jijik, takut, jijik juga. Takut banget, takut jadi ODGJ. Pecah lo 3 tahun loh. 3 tahun itu gimana itu vaginanya, ya Allah. Vagina 3 tahun. Vagina 3 tahun diituin. Wow. Dan itu betul loh, boleh dianuin loh. Sorry ya, boleh dimasukin jari loh nih. Aku lihat ini ya, nih. Aku, aduh, takut banget aku. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Ini ya. Mana ini ya? Ini ngeri banget loh. Ini nih. 3 tahun loh. Nih ya, nih. Ya, ini sarapan pagi biblikal ya. Ya. Kepemilikan anak oleh orang tua mereka juga diberi sanksi agama dalam ajaran baik Talmud dan Alkitab Rus menyatakan bahwa Talmud mengajarkan bahwa seorang gadis dari 3 tahun dan 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan seksual. Iu. 1 hari, 3 tahun 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan seksual. Ya ampun, pusing balaku. Langsung balaku pusing. Oh my god, 3 tahun. Belum bisa jalan, udah dianu. Ya Allah, ya Allah. Boleh dianu 3 tahun. Oke, halo. Ngeri. Oke, halo Michaelia. Halo Michaelia. Ngeri saudara, ngeri sekali, ngeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berhadir. Ya teman-teman, minta tolong sekali lagi yuk sambil nunggu Oten yang waras ya. Izin, boleh nggak oper handle sama Kang Dito dulu? Aku handle, ada Oten di ini dulu, boleh nggak? Kang Dito maju dulu, Kang Dito. Oke, siap. Boleh ya? Tapi Uni Parkun tetap. Siap Uni. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.